Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam, mulai dari keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam sampai kejayaan Baghdad di bidang ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah. Sebagai tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Adib Aunila Fasya MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Nafisah Nelal Husna dengan NIM 3032404 dari program studi Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab dikenal dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Hal ini bukan karena bangsa Arab yang terkenal bodoh, tetapi salah satu alasannya karena mereka memiliki moral yang sangat buruk. Mereka memiliki kebiasaan yang sangat buruk seperti berjudi, minum minuman keras, menyembah berhala, dan masih banyak lagi. Salah satu hal yang paling menonjol pada zaman jahiliyah adalah perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak berguna. Bahkan mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib keluarga. Perempuan juga hanya dijadikan sebagai tempat melampiaskan hawa nafsu dan seringkali dijadikan sebagai alat judi. Pada zaman jahiliyah juga, perzinaan mewarnai setiap lapisan, mulai dari penguasa sampai masyarakat biasa, kecuali hanya beberapa orang saja yang benar-benar menjaga kesucian jiwanya. Mata pencaharian masyarakat Arab pada waktu itu adalah berdagang. Perjalanan dagang yang sering dilakukan bangsa Arab pada waktu itu yaitu pada musim panas ke negeri Syam dan pada musim dingin ke negeri Yaman. Tetapi di balik kebiasaan buruk bangsa Arab, mereka memiliki sifat yang terpuji. Di antaranya kedermawanan mereka, pantang menyerah, dan mematuhi janji yang telah mereka ucapkan. Namun, setelah kedatangan Islam, Islam mengangkat derajat perempuan dan membawa kedamaian serta ketenangan. Barulah keberadaan masyarakat Arab menjadi damai dan sejahtera. Materi yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW dari periode Mekah 610 sampai 622 Masehi sampai periode Madinah 622 sampai 632 Masehi dengan kata kunci dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah turunnya ayat-ayat yang menyeru untuk berdakwah dan mengajak manusia kepada Allah, maka Nabi Muhammad SAW bangkit untuk melaksanakan misi tersebut. Metode dakwah yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah adalah secara sembunyi-sembunyi. Beliau mulai mengajak sanak saudara, sahabat, serta orang-orang terdekat beliau. Istri Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Khadijah, ia merupakan perempuan yang pertama kali masuk Islam. Kemudian terdapat pula seorang anak kecil yang pertama kali masuk Islam yaitu Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu masih berusia 10 tahun. Kemudian menyusul anak angkat Nabi Muhammad SAW yaitu Zaid bin Haritsah yang memeluk agama Islam dari kalangan budak. Selain itu juga ada beberapa anak Rasulullah SAW, di antaranya Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ruqayyah. Selanjutnya sahabat Nabi Muhammad sendiri yaitu Abu Bakar. Ia adalah laki-laki terpandang yang dianggap sudah merdeka. Dakwah dengan cara seperti ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Setelah 1 minggu Abu Bakar masuk Islam, ada 6 orang yang berhasil diislamkan olehnya. Di antaranya Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Nah, orang-orang yang pertama kali masuk Islam inilah dikenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah kelak di akhirat. Materi yang ketiga yaitu peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dengan kata kunci perang riddah. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan. Salah satunya adalah banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat.
Mereka tidak mau membayar zakat karena mereka beranggapan bahwa zakat hanyalah upeti yang tidak wajib atas setiap orang merdeka. Hal ini terjadi karena menurut adat kebiasaan orang Arab, mereka tidak mau tunduk kepada siapapun selain orang yang memegang kekuasaan agama. Dalam kesulitan yang memuncak inilah terlihat kebesaran jiwa dan ketabahan hati Abu Bakar. Dengan tegas dinyatakannya seraya bersumpah bahwa beliau akan memerangi semua golongan yang telah menyeleweng dari kebenaran, kecuali mereka yang kembali kepada kebenaran, meskipun beliau harus gugur dalam memperjuangkan kemuliaan agama Allah. Mereka menganggap bahwa Abu Bakar adalah pemimpin yang lemah, sehingga mereka berani membuat kekacauan. Abu Bakar mengambil tindakan tegas terhadap semua golongan yang membangkang dan memberontak itu. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, Abu Bakar membentuk 11 pasukan yang dipimpin oleh panglima perang yang tangguh. Sebelum Abu Bakar mengirim pasukan ke berbagai tempat yang dituju, beliau terlebih dahulu mengirimi surat kepada orang-orang yang menyeleweng itu. Dalam surat itu dijelaskan bahwa ada kesamaran-kesamaran yang timbul dalam pikiran mereka, serta diserukan kepada mereka agar kembali kepada ajaran Islam. Diperingatkan pula apa akibat yang akan terjadi jika mereka tetap dalam kesesatan itu. Kemudian Abu Bakar memerangi mereka. Peperangan ini dikenal dengan nama Perang Riddah. Perang Riddah diprioritaskan terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Kata riddah atau murtad dalam hal ini tidak mengandung pengertian sebagaimana dalam hukum fikih, ketika orang-orang Arab tidak berbalik kepada kepercayaan syirik. Materi yang keempat yaitu peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dengan kata kunci penyeragaman mushaf Al-Quran. Mushaf yang telah dikompilasi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya berpindah kepada Umar bin Khattab, lalu berpindah lagi ke tangan putrinya yaitu Hafsah. Khalifah Utsman meminta mushaf tersebut hingga dilakukan penyalinannya setelah di beberapa wilayah taklukan tampak terjadi perbedaan dalam membaca teks ayat-ayat Al-Quran. Utsman menugaskan 4 orang sahabat besar untuk mengedit teksnya. Mereka adalah Zaid bin Sabit, Sabit bin Al-As, Abdullah bin Az-Zubair, dan Abdullah bin Al-Harits bin Hisham. Setelah dilakukan penyalinan mushaf dengan dialek Quraisy, ia mengembalikan naskah aslinya kepada Hafsah. Lalu naskah salinan dikirimkan ke beberapa wilayah yang telah dikuasai Islam. Selanjutnya, penyalinannya kembali dan pendistribusiannya dilakukan oleh para fuqaha dan para ulama. Adapun naskah-naskah yang ada sebelumnya, yang di dalamnya terdapat perbedaan, Utsman memerintahkan agar dibakar. Dengan demikian, mushaf yang telah disalin itu dinamakan Mushaf Utsmani, dinisbahkan kepada Utsman bin Affan sebagai bentuk penghormatan atas karya besarnya. Materi yang kelima yaitu peradaban Islam masa Daulah Umayyah I dengan kata kunci keruntuhan Daulah Umayyah. Faktor kemunduran hingga menyebabkan keruntuhan Daulah Umayyah disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah yang pertama, lemahnya para khalifah. Di antara 14 khalifah dari dinasti Umayyah, hanya beberapa saja khalifah yang cakap, kuat, dan pandai mengendalikan negara. Yang kedua, persaingan antar suku Arab, terutama antara Mudariyah dan Himyariyah yang semakin intensif sehingga menimbulkan perpecahan di dalam kerajaan. Ketidakpuasan kaum Mawali atau non-Arab yang merasa diskriminasi juga menjadi pemicu, dan para khalifah hidup dalam kemewahan. Contohnya Yazid II, yang mencintai seorang penari dan suka minum minuman keras yang berlebihan. Yang ketiga, sistem pergantian kekuasaan yang tidak jelas dan korupsi di kalangan penguasa semakin memperparah keadaan. Wilayah kekuasaan yang luas juga menyulitkan dalam pengelolaan pemerintahan. Yang keempat atau yang terakhir, keberadaan kelompok oposisi seperti Syiah dan Khawarij terus mengancam stabilitas kerajaan. Puncaknya, munculnya gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib dengan dukungan dari Bani Hashim dan kaum Mawali, akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah.
Materi yang terakhir yaitu tentang peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah dengan kata kunci kejayaan Baghdad di bidang ekonomi. Dinasti Abbasiyah pada periode pertama kekuasaannya merupakan negara yang kaya. Pendapatan negara yang berasal dari perdagangan dan kharaj atau semacam pajak hasil bumi, sehingga dana yang disimpan di Baitul Mal sangat besar. Dari akhir abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi, dinasti Abbasiyah disebut sebagai pembangkit ekonomi dunia dan pusat perdagangan internasional karena jaringan perdagangannya yang sangat luas. Baghdad sebagai pusat pemerintahan menjadi kota metropolis dan terpadat di dunia. Baghdad saat itu tidak hanya menjadi pusat ekonomi di Timur Tengah, tetapi juga menjadi barometer perekonomian dunia. Kemajuan ekonomi ini mendorong wilayah Afrika Timur menjadi celah perdagangan internasional melalui laut. Selain industri dan perdagangan, perekonomian dinasti Abbasiyah juga disokong oleh produksi pertanian yang cukup baik. Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian di tengah minimnya lahan, dinasti Abbasiyah membangun sistem irigasi yang baik. Dinasti ini berhasil menciptakan sistem irigasi yang membuat aliran air menjadi lancar dan efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit materi tentang sejarah peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.